kalian sudah menjalani ujian PTS ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Dan hari ini kita kembali dengan materi tematik ya. Kita masuk kepada tema 3 yaitu buku 4C ya. Oke, hari ini Ustazah akan masuk kepada materi ketampakan alam ya. Nah, ketampakan alam ya. Ketampakan alam itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan ya. Di wilayah daratan ada yang namanya pertama itu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah itu adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut ya. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ya. Kalau yang rendah dia ada di daratan yang rendah, sedangkan yang tinggi dia ada di daratan yang tinggi ya. Lalu yang kedua adalah pantai ya. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut ya. Ayo, kalian pasti tahu yang namanya pantai ya. Tidak mungkin tidak ada yang tahu namanya pantai. Pantai itu membatasi antara daratan dan lautan ya. Lalu yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah bukit yang besar dan tinggi ya. Gunung-gunung. Gunung-gunung di Indonesia itu ada yang aktif dan tidak aktif. Ada yang gunung aktif berapi dan tidak aktif berapi ya. Nah, yang aktif berapi itu banyak sekali di Indonesia ya. Nanti kalian bisa lihat, cari-cari di Google ya. Jangan mainan HP, hanya mainan game saja. Cari pengetahuan tentang gunung yang berapi, yang aktif di Indonesia itu ada banyak ya. Lalu pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung ya, satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut ya. Pegunungan itu adalah kumpulan dari gunung-gunung. Jadi gunung-gunungnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu berdekatan ya, itu namanya pegunungan ya. Lalu tanjung. Tanjung itu adalah bagian daratan yang menjorok ke laut ya. Lalu ada lembah. Lembah itu wilayah daratan rendah dan cekung yang terdapat di kaki gunung atau di tepi sungai. Biasanya di tepi-tepi sungai itu suka ada sedikit lembah-lembah ya. Itu daratan rendah cekung begitu, itu namanya lembah ya. Biasanya ada di tepi sungai atau di bawah-bawah kaki gunung ya. Lanjut kepada bukit ya. Bukit itu ada di daratan ya, wilayah daratan, yaitu bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya, tetapi lebih rendah dari gunung. Bukit itu kadang suka tersamar dengan gunung, tapi bukit itu bukan gunung ya. Biasanya bukit itu tanah yang lebih tinggi aja ya dari biasanya, itu namanya bukit ya. Nah, kita lanjut masuk yang tadi itu adalah daratan ya. Sekarang kita masuk ke wilayah perairan ya. Perairan itu ada sungai ya. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan ya. Banyak ya sungai-sungai di Indonesia ya. Lalu ada danau. Danau adalah genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Biasanya danau itu membentuk bulat ya. Di sekelilingnya itu ada daratan ya, daratan yang luas ya, itu danau ya. Selat itu laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan ya. Biasanya selat itu antara pulau dengan pulau dia ada di tengah-tengahnya, itu namanya adalah selat. Jadi dia menghubungkan antara dua pulau ya. Lalu ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan ya. Ada laut ya. Siapa yang tidak tahu laut ya? Pasti tahu ya yang namanya laut. Laut itu adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan
menjadi beberapa pulau besar, beberapa pulau kecil, dan benua ya. Itu laut ya. Lalu ada samudra ya. Samudra merupakan laut yang menghubungkan benua-benua besar ya. Nah, Indonesia adalah negara maritim ya. Negara maritim ya. Banyak dikelilingi oleh lautan ya. Kita berada di dekat Samudra Hindia ya. Samudra itu menghubungkan antara benua-benua ya. Kita ada di antara benua Eropa dan benua Amerika ya. Lalu kita ada di Samudra Hindia, di antara Samudra Hindia. Kalau kalian lihat nanti, kalian bisa lihat di Google, buka cari peta Indonesia, di situ lengkap ya. Lengkap di peta itu ada semua ketampakan alam ini ya. Ada dari daratan tinggi sampai daratan rendah ya. Ada pantai, ada gunung, pegunungan, itu di petanya lengkap. Daripada kalian main game, mendingan kalian cari pengetahuan ini sambil belajar ya. Sesekali HP-nya jangan hanya dipakai untuk main game, tapi untuk mencari pengetahuan ya, sambil belajar ya. Oke, sekian Ustazah jelaskan tentang ketampakan alam. Insya Allah kalian paham ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ustazah masing-masing di kelasnya ya. Oke, selesai tentang ketampakan alam. Nanti kita bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.